Kuala gengs, masih bersama AB Channel, channel yang akan selalu membuat kalian anteng seanteng-antengnya hingga lupa berkedip. Teruslah bernafas. Sesuai thumbnail ya gengs, kali ini kita akan bahas film jurig yang hanya muncul ketika ada bunyi suara apapun itu karena si jurig tidak milih-milih. Jadi buat kalian yang nonton, awas jangan bersuara. Seperti apa cenah sosok si jurig yang beki sora ini? Tapi sebelum itu tidak bosan-bosannya mengajak dan mengingatkan untuk sehubrek dulu. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan dengan update terbaru dari AB Channel. Diawali dengan seorang bapaks, diketahui si bapaks ini bernama Peter. Dia sedang membetulkan radio butut yang tidak sengaja ditemukannya dalam tumpukan kardus di rumah, tepatnya berada di lantai atas. Sementara di bawah, istri tercinta sedang memasak menyiapkan makan malam. Kita panggil saja si Nyonya. Peter. Lantas si Nyonya pun mendatangi si Peter yang berada di lantai atas, sekedar mengingatkan kalau makan malam sudah ready. Namun karena si Peter ini sedang kakagoknya, penasaran dengan radio butut tersebut, bermaksud akan menyelesaikan pekerjaannya terlebih dahulu. Namun setelah si Nyonya turun dan radio butut tersebut akhirnya pun nyala, dari situlah kejanggalan demi kejanggalan dapat si Peter rasakan. What happened? Iya teh pak, si Peter yang pinisirin mencoba kembali menyalakan radio butut tersebut. Dan film pun baru akan dimulai. Diawali dengan lagi bocan alias bobo cantik seorang ciwi yang lagi-lagi ada radio di situ. Bak seperti alarm, radio tersebut tiba-tiba hurung seolah-olah membangunkan si ciwi dari bocannya. Singkat cerita, setelah si ciwi bebersih dan disalin, dia mendatangi sebuah audisi dangdut akademi. Disinyalir si ciwi ini bercita-cita pengen menjadi seorang penyanyi dangdut yang terkenal. Ternyata si ciwi ini bernama Emma, namun setelah mendapat giliran dia malah ngebatem saja, diam tanpa kata hingga akhirnya memutuskan untuk pergi saja dari sana. I'm sorry. Lantas dia pun pulang ke rumahnya yang mana di sana sudah ada jalunya bernama Seba yang sedang menyiapkan sarapan. Melihat wajah si Emma yang ruwet, si Jalu ini pun memberikan sebuah kue yang sudah diplating sedemikian rupa membuat si Emma seperti mendapatkan asupan gairah hidup. Si Jalu seraya bertanya, "Kenapa Beb? Apa yang sudah terjadi?" Dan ternyata si Emma hanya mengalami panik mendadak saat audisi tadi. Panik attack merenya. Tapi kateuing ketang mengetahui apa yang telah terjadi, si Jalu pun memberikan motivasi dan cemungut kalau suara si Emma ini sangat merdu sambil menyanyikan lagu dangdut favoritnya. Panas bara api membakar kulitku, lebih panas lagi terbakar hati. Asik. Saan siamang eta nyanyi dangdut nama orang Amerika padahal mah. Tiba-tiba saja ada yang menelepon dan ternyata itu ibunya nyuruh si Emma untuk segera pulang karena telah terjadi sesuatu yang entah apa itu. Lantas dia pun pamit kalau malam ini akan OTW ke Italia. Ellie, here we come. Singkat cerita, mereka pun sudah sampai di Italia tapi tidak langsung ke rumah sehat, melainkan mendatangi rumah sakit yang ternyata sudah ada si Nyonya di sana. Apakah si Bapaks dan si Nyonya adalah orang tuanya si Emma? Mama.
Dan ternyata iya, lantas si Emma pun bertanya, "Ayah naon mah, bagaimana keadaan si bapak?" Namun si mamah juga tidak tahu, hanya disuruh untuk menunggu saja di sini. I'll be right back. Tapi si Emma yang penasaran pun mencari dokter di sana untuk bertanya bagaimana keadaan si bapak dan apa yang telah terjadi pada kedua orang tuanya. Si dokter pun berkata, "Apakah kamu anaknya yang baru pulang dari Amrik?" Yes, di mana si dokter juga menjelaskan kalau ayahnya masih dalam perawatan, tapi keadaannya saat ini sudah stabil. Si Peter mengalami geger otak dan beberapa tulang rusuknya patah. Si dokter berasumsi itu disebabkan karena terjatuh dari tangga. Sepertinya terlibat percekcokan di antara mereka yang menyebabkan si bapak kegugulutukan di tangga karena si nyonya sendiri juga terdapat luka lebam di tangan, leher, dan damisnya, di mana luka tersebut bersifat defensif. Yang tidak lain telah terjadi KDRT menyarankan si Emma untuk berbicara dari hati ke hati dengan ibunya tentang apa yang sebenarnya sudah terjadi. Dad has had a concussion. Si Nyonya pun menceritakannya kalau Bapak Maneh akan mencoba membunuhku, tapi si Nyonya yakin kalau itu bukan si Bapak. Si Nyonya juga melarang si Emma untuk pulang ke rumah, memberinya kunci mobil supaya mencari apartemen saja. No, you can't go home. Namun si Emma tidak ngawaro, malah kekeh akan pulang ke rumah karena kalau ke apartemen tidak akan jadi film ya gengs. Dan sesampainya di rumah, oh, yang tadi dinyalain si Nyonya teh alarm, geng. Si Emma langsung menunjukkan sesuatu pada si Seba, yaitu studio buatan orang tuanya. Tetapi singkat cerita, malam pun semu-semu keeng. Si Emma yang sedang ngehulang tarik di garuan si Seba yang mendapati tidak adanya bahan makanan yang bisa dimasak. Lantas si Seba yang ahli masak karena sempat ikutan The Master Chef pun pergi keluar untuk membeli makanan. Dengan menggunakan sepeda, si Seba mendatangi tukang kebab keliling. Namun saat pesanan sudah selesai, dia lupa membawa dompet. No money, no food, darling. Si bangsat horeng nuker nongkrong tadi teh gengs, kebab kemenang sapedah leungit. Aya we alasana teh film kan jadi sendiri atuh si Emma di rumah. Sementara si Emma sendiri yang di rumah sendirian mendengar rekaman saat-saat dahulu kala bersama orang tuanya. Okay, you try. Kehulaanan kudu rebas ku radio mah. Sorry to say, si Emma yang sudah selesai mendengarkan rekaman lanjut ngahariring kop sia tah curig Emma. Hal yang sama dengan si Peter pun kini si Emma rasakan. Sambil semua ngahuleng keanehan, si Emma memainkan volume. Barangkali saja ada kesalahan teknis, tapi eta tiba-tiba sontak suara tersebut membuat pintu terbuka dan baru terdengar sayup-sayup lantunan lagu dari si radio yang menyala sendiri tadi. Lantas si Emma pun pergi ke atas untuk mengecek. Namun ketika dia hendak akan mematikan radio tersebut, tiba-tiba saha si eta teh nyaram wae tong ganeng, katanya dia bisa mendengar kita. Terus siapa dia teh gengs? Aya sabaraha hiji sih jurigna di rumah ini? Dan kekepoan yang sudah menjadi hal wajib di film-film horor, si Emma pun kembali menyalakan radionya. Naon deui atuh eta telepon ah. Nah kan, setiap kali tililit bunyi telepon, dia nampak. Tapi bapak-bapak anu ieu mah gengs, apakah yang dimaksud si jurig emak-emak tadi si bapak ini gitu? Ternyata si Seba yang menelepon dikarenakan HP si Emma lobet dan tidak ada jawaban. Si Seba pun kembali nelepon ke telepon rumah.
Sepertinya si Emma sudah paham dengan situasi yang sedang dialaminya. Lantas dia pun memutuskan untuk keluar, tapi kuncinya nggak gantel di pintu lain. Dan suara setrum konslet mengundang kehadiran si jurig bapak-bapak. Dengan memberanikan diri, si Emma akan mengambil kuncinya. Yang nyekek si Peter juga jurig si bapak ini kayaknya mah gengsi ya. Dan ketika hendak mengambil kunci, si Emma teralihkan dengan suara ketikan dengan tulisan yang sama seperti sebelumnya. Nah kan, jurig anak nage ayah apa mereka para jurig satu keluarga? Si jurig anak kena menuntun si Emma kembali ke atas. Nusok ngahurungkeun radio teh jurig anak. Nah ternyata gengs, jurig emana yang suka matiin dan bilang jangan berisik. Terus si jurig bapak nak nu galak mah tukang nyekek. Untung pingsannya hanya sebentar, lantas si Emma pun seraya akan nyumput di dalam studio, sementara si Seba yang kehilangan sepedanya terpaksa harus berjalan nyeker. Si Emma yang kembali kepo pun mencoba berkomunikasi dengan mereka. Saha anjen, kunaon bet ngajurigan ka kami, apa yang kamu inginkan? Sementara itu si Seba yang sudah sampai mencoba menekan-nekan bel, namun dikarenakan si Emma sedang dalam studio, dia tidak bisa mendengarnya karena kedap suara. Mendapati pintu yang tidak terkunci, dia pun merangsek masuk, alangkah membagongkannya. Si Seba malah menuju ke lantai atas dan tiba-tiba... Sedangkan si Emma ngecas HP-nya bermaksud akan menghubungi si Seba, namun dikarenakan tidak ada sinyal, dia pun harus keluar sedikit dari sana dan langsung menelepon si Seba. Alangkah kagetnya si Emma kalau ponsel si Seba berdering di dalam rumah. Si Emma mencoba mengirim pesan supaya bunyi ponselnya tidak terlalu lama sambil mengikuti ke arah sumber suaranya. Tapi si Seba tekuna naon gengs, hanya puyeng dan sedikit jangar saja sepertinya. Lantas si Emma pun membawanya ke ruang TV. Si Seba yang berbicara langsung dibekemnya, memberitahukan si Seba dengan cara menulis supaya jangan membuat suara karena ada jurig di sini. Dan apakah kamu tadi melihatnya di atas? Tapi ada yang aneh dari si Seba, gengs. Kenapa dia berkata tidak melihatnya? Jelas-jelas tadi dia dicekek. Lantas si Emma pun membuat suara dari TV runyem untuk membuktikan kalau di sini ada jurignya. Tapi sungguh sangat-sangat aneh sekali. Tidak ada jurig satupun yang muncul. Seraya mengajak si Seba untuk pergi ke studio. Si Seba disuruh untuk memakai headset, tapi lagi-lagi dia tidak mendengar suara aneh yang sebelumnya si Emma dengar. Aya naon ieu, gengs? Lantas si Emma yang penisirin pun mencoba mendengarkannya kembali. Oh my god, sudah tidak ada di situ dong si Sebanya. Jangan-jangan si jurig sudah bisa menguasai Henge no Jutsu. Kateng atuh si Emma kembali keluar untuk mencari si Seba yang asli. Secara ujug-ujug si Seba mencekik si Emma, tapi untungnya suara dengung yang entah dari apa membuat si Seba yang sudah kesurupan terlihat seperti kesakitan. Malah kabur kaluhur deui, dasar pelem. Tapi tiba-tiba saja dibawa kemana si Emma ini, gengs? Tapi itu si jurig emana dan si jurig anaknya. Apakah si Emma dibawa ke masa lalu mereka? Tapi mirip Asanti asa namanya. Si emak yang baru selesai menjahit baju memberitahu anaknya kalau sekarang bukan saatnya untuk mencoba baju, dikarenakan si bapak akan pulang supaya mengaktifkan mode silent saat di depan si bapak. Lantas si anak pun bertanya-tanya, kenapa harus selalu begitu, mak? Why, mak? Why? Itu terlihat bukan seperti si bapak. Si emak pun menjelaskan kalau bertahun-tahun si bapak selalu melindungi kita, namun entah apa yang terjadi padanya. Yang jelas si bapak berubah setelah pulang dari perang. Ya, dan ternyata ini alasan kenapa si jurig bapakna suka muncul setiap jam 9:30. Itu dikarenakan di masa hidupnya dia suka pulang ke rumah tepat 9:30. Gak pernah ngaret ya, gengs. Dia suka mijit-mijitin kepala sendiri, jangar gitu. Namun pada saat makan malam tiba, si emak yang semu ngadeg-deg pun tidak sengaja menjatuhkan piring.
Dan setelah selesai makan malam, si anak mencoba baju barunya, tapi sayang sesuatu yang buruk harus menimpa mereka. Tatkala secara tidak sengaja, si anak yang akan mengambil boneka dekat radio malah membuat radio tersebut terjatuh dan hurung dengan sendirinya. Jelas itu membuat murka si bapak yang akan membunuh anaknya karena telah membuat kegaduhan, tapi dihalangin si emak yang justru malah menjadi sasaran si bapak. Tah jadi gitu, geng. Asal muasalna mereka para jurig teh. Mungkin si bapak yang sejatinya seorang prajurit perang, salah satu yang selamat dan masih hidup, peperangan, suara bedil, bom atom menyebabkan trauma yang mendalam hingga saat kembali ke keluarganya mendengar suara sedikit saja terasa seperti sirah sedang didagor-dagorin dan kematian mereka disebabkan oleh radio tersebut. Muncara film Lockwood & Co masih radio eta teh jadi sumber jurig mereka, gengs. Tapi tiba-tiba saja si Emma sudah kembali dengan keadaan langsung kacekek si Seba. Tapi untungnya ayah panggedor di situ membuat si Emma punya kesempatan untuk kabur. Dia kembali ke studio. Tapi saat dirinya di sana menjadi kepikiran akan sebuah rencana. Menjebak si jurig di studio dan memutar musik di sana sekencang-kencangnya. Membuat si juri kesakitan karena tidak kuat menahan suara yang sangat keras, si Emma juga membunyikan setiap benda yang ada di rumah. Sementara si jurig bisa keluar dengan menjebol kaca, si Emma sendiri pergi ke lantai atas sepertinya dia sudah merencanakan sesuatu lagi. Suara alarm yang sudah disiapkan si Emma sampai dirinya juga ikut katorekan membuat si jurig sangat-sangat tidak walakaya. Si bagoy token listrikna beak, gengs. Alah siah Emma kumaha geus kieu. Namun tiba-tiba saja radionya hurung memutar rekaman saat si mamah dan si anak yang membicarakan akan kepulangan si bapak Tea dan mereka pun akhirnya hadir juga di sana untuk membantu si Emma. Dan si jurig pun akhirnya bisa terlepas dari tubuh si Seba. Tapi apakah si jurig benar-benar sudah lenyap, gengs? Ya, singkat cerita, barang-barang yang sudah tidak terpakai, si Peter buang-buangin termasuk radionya. Tapi tiba-tiba orang yang madog sepeda si Seba tadi mengambil radio tersebut dan menjualnya ke tukang jual. Tamat? Jadi pesan apa yang bisa kita petik dari film ini? Diam bukan berarti takut, tapi cocorowokan membuat takut jurig. Sekian dulu pembahasan kali ini. Channel yang selalu membuat kalian anteng ini. Mohon pamit undur diri dan bye-bye.